Assalamualaikum. Bisa Ibu mulai? Waalaikumsalam. Coba bisa di-onin ya kameranya. Bisa dinyalain kameranya. Biar Ibu juga bisa lihat. Silakan yang belum dinyalain. Ya. Baik, Ibu mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, untuk satu orang bisa pimpin siapapun. Boleh satu orang mimpin doa. Mau siapa? Silahkan, anak cowoknya. Ayo. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Bayu. Baik, kemarin kan kita mulai aja ya. Ibu akan sedikit ngebahas sebentar tentang yang minggu lalu, yang belajar mandiri minggu lalu. Itu kan kita belajar tentang spermatopita kan. Nah, di sini ada yang bisa jelasin spermatopita itu dibagi menjadi berapa kelompok dan apa aja? Ada yang bisa nyebutin? Spermatopita, Bu. Iya. Itu terbagi menjadi dua, Bu. Gimnospermanya sama angiospermanya, Bu. Nah, boleh deh Bayu tunjuk satu orang buat ngejawab. Kalau misalkan angiosperma itu ada apa aja? Angiosperma itu kan ada dua. Waktu yang minggu lalu kita sudah belajar ada apa aja tuh? Contohnya, Bu. Iya, kan ada dua tuh. Boleh sama contohnya. Contoh ini kan apa? Angiosperma tumbuhannya. Iya. Dia kan ada dua tuh. Ada dua kelompok. Bunga anggrek, padi, apel, itu, Bu. Nah, pengelompokannya tuh kan ada dua. Itu apa aja tuh? Masih ingat nggak? Monokotil sama dikotil. Ya, boleh. Nah, kalau minggu lalu kan Ibu kita review kembali ya. Kalau misalkan spermatopita itu dibagi menjadi dua, yaitu ada gymnospermae dan juga angiospermae. Untuk gymnospermae itu dibagi menjadi 4 kelas dan contohnya itu ada pinus, ada genetum genemon atau melinjo, kemudian angiospermae itu dibagi menjadi dua kelompok besar, ada monokotil dan juga ada dikotil. Nah, sekarang pembelajaran hari ini kita akan masuk ke kingdom Animalia. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kingdom Animalia. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, untuk perbedaan tumbuhan atau plantae dengan hewan, ada yang bisa jawab? Hewan bisa berpindah tempat, sedangkan Iya. tumbuhan enggak. Kemudian ada lagi? Ayo yang lainnya. Tadi Nadia ya? Iya, Bu. Terima kasih. Tadi Nadia udah jawab kalau misalkan tumbuhan itu tidak bisa bergerak, sedangkan hewan bisa bergerak. Itu benar. Kemudian ada lagi untuk hewan. Siapa ini? Mela ya? Saya, Bu. Iya, boleh. Kalau tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri atau autotrof, tapi kalau hewan tidak bisa atau heterotrof.
Ya, benar. Untuk Mela. Terima kasih ya, Mela. Nah, kita tadi udah dijawab juga sama Mela dan juga Nadia. Kalau misalkan perbedaan dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama itu kalau tumbuhan autotrof, sedangkan hewan itu heterotrof. Karena kalau tumbuhan itu bisa memasak makanannya sendiri dengan proses fotosintesis, dan hewan perlu usaha untuk mencari makanannya itu sendiri, atau dengan kita bisa sebut juga heterotrof. Kemudian tumbuhan itu tidak bisa bergerak, sedangkan hewan itu dapat berpindah atau bergerak karena mempunyai alat gerak. Kemudian untuk dari selnya, kalau untuk tumbuhan itu dia memiliki dinding sel. Kemudian untuk hewan dia tidak memiliki dinding sel. Dan dalam pertumbuhannya, untuk tumbuhan dan hewan pun berbeda. Kalau misalkan tumbuhan itu semakin lama setiap tahunnya berkembang semakin besar, sedangkan untuk hewan pun juga berkembang, tetapi dia ada batasannya. Kayak misalkan paling tinggi mungkin kalau misalkan pohon kan itu tinggi banget kan, kita juga nggak bisa, setiap pohon itu beda-beda. Sedangkan hewan atau kayak misalkan kita kan termasuk animalia, itu mereka itu hanya bisa tumbuh dalam ukuran atau batas tertentu. Kemudian setelah udah batas tertentu, dia berhenti. Dan selanjutnya, next. Nah, di sini ciri umum kingdom Animalia. Yang pertama itu dia eukariotik, kemudian multiseluler atau tersusun dari banyak-banyak sel. Kemudian tadi Ibu sudah jelaskan dari heterotrof, dia itu tidak bisa memasak makanannya sendiri. Kemudian di sini tidak memiliki dinding sel dan juga dapat bergerak karena memiliki alat gerak. Nah, dari struktur kingdom Animalia digolongkan menjadi 3 berdasarkan yang pertama itu ada lapisan tubuh, kedua ada simetri tubuh, ketiga ada rongga tubuh. Nah, untuk yang pertama ini ada simetri tubuh. Nah, kalau simetri tubuh ini ada 2 nih, ada simetri bilateral dan juga ada simetri radial. Nah, untuk simetri bilateral, dia itu apabila si tubuh hewan ini dipotong melalui garis yang diambil dari mulut atau bisa kita sebut anterior menuju ke anus atau kita bisa sebut posterior. Nah, nanti pembelahannya itu akan diperoleh sisi kanan dan kiri yang sama. Kemudian kalau untuk radial ini biasanya dia itu untuk hewan-hewan yang memiliki tubuh bulat dan pembagiannya itu hanya bagian oral atau atas dan dasar atau aboral. Nah, bisa kita lihat di sini simetri tubuh. Nah, untuk simetri radial nih, kan dia contohnya itu dari Sontratar, sini ada simetri radial. Nah, dia itu kan lingkaran, jadi hanya ada sisi aboral bawah dan juga ada oral atau atas atau puncak. Nah, kalau untuk simetri bilateral, ketika dibelah kan ini dari mulut atau kita sebut anterior, sedangkan di sini bagian belakangnya atau kita sebut posterior, ketika dia dibelah, dia itu sisi kanan dan kiri itu menghasilkan bentuk yang sama. Kemudian selanjutnya dari lapisan tubuh. Untuk lapisan tubuh, di sini ada 2, ada dipoblastik dan tripoblastik. Ada yang bisa jelasin bedanya dari dipo dan juga tripoblastik? Bedanya dipo dan juga tripo? Kalau dipo memiliki 2 lapisan tubuh, kalau tripoblastik memiliki 3 lapisan tubuh. Ya, benar. Terima kasih ya, Mela. Ya, di sini yang kedua itu ada lapisan tubuh, yaitu ada dipoblastik dan juga ada tripoblastik. Untuk dipoblastik, tadi kan Mela sudah jelaskan kalau misalkan dipoblastik itu dia memiliki 2 lapisan tubuh. Kita bisa ingat-ingat ya, kalau di itu kan 2, sedangkan kalau tri itu 3. Tripoblastik berarti memiliki lapisan tubuhnya itu memiliki 3 lapisan tubuh. Sini kita bisa lihat dari lapisan tubuhnya itu. Nah, di sini ada lapisan tubuh. Yang sebelah kiri ini lapisan dari dipoblastik, sedangkan untuk
yang sebelah kanan ini dia lapisan dari tripoblastik. Nah, di sini kalau di plastik itu tersusun dari hanya ektoderm dan juga endoderm. Sedangkan kalau misalkan tripoblastik, dia itu tersusun dari 3 lapisan kan. Nah, lapisan pertama itu ada ektoderm, kemudian yang lapisan tengahnya itu ada mesoderm, kemudian yang lapisan ketiganya itu yang bagian dalam itu ada endoderm. Selanjutnya dari rongga tubuh. Rongga tubuh itu dibagi menjadi 3. Ada aselomata, pseudoselomata, dan juga ada selomata. Untuk aselomata, ada yang bisa jelasin? A dari aselomata. Kan ini ada kuncinya nih. Untuk rongga tubuh, ini udah baca belum? Tentang aselomata, pseudoselomata, selomata. Udah? Boleh jelas. Tahu nggak apa itu aselomata, pseudoselomata, dan selomata? Untuk aselomata, In tahu apa? Kurang tahu, Bu. Baik, Ibu jelasin aja ya untuk rongga tubuh. Nah, untuk rongga tubuh ini ada 3. Yang pertama itu ada aselomata, kemudian ada pseudoselomata, dan juga ada selomata. Untuk aselomata, di sini kan kita bisa A atau kita bisa ingat-ingat aselomata berarti yang tidak berongga tubuh. Berarti untuk aselomata ini dia tidak memiliki rongga tubuh. Kemudian untuk pseudoselomata atau semu, nah dia ini memiliki rongga tetapi semu atau tidak sesungguhnya. Kemudian kalau selomata ini hewan yang memiliki rongga tubuh. Kita bisa lihat dari gambarnya di sini untuk aselomata dia tidak memiliki rongga tubuh. Ya, bisa dilihat. Nah, contohnya itu pada planaria. Kemudian untuk selomata atau yang memiliki rongga. Nah, di sini kan sudah terlihat ya, nih solom atau ada rongganya. Nah, ini contohnya itu dari cacing Annelida. Kemudian untuk pseudoselomata itu dia itu mempunyai rongga tetapi rongga semu. Makanya dikatakan pseudoselomata atau rongga semu. Nah, contohnya itu ada pada nematoda, cacing nematoda. Nah, untuk klasifikasi kingdom Animalia, menurut pengelompokan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Ada yang bisa jelasin untuk apa sih invertebrata dan juga vertebrata? Ada yang bisa jelasin? Ibu nggak usah tunjuk deh, yang berani aja. Dapat nilai tambahan loh. Vertebrata itu bertulang belakang, vertebrata itu nggak bertulang belakang, Bu. Nah ya, baik. Makasih Bayu. Nah, tadi udah dijelasin ya sama Bayu untuk invertebrata dan vertebrata. Kalau invertebrata itu dia tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan untuk vertebrata dia memiliki tulang belakang. Dan hari ini kita akan belajar tentang invertebrata dulu ya. Nah, di sini ada gambar, ada 2 gambar. Ada yang bisa jelasin yang mana invertebrata dan yang mana vertebrata? Ada yang bisa jelasin yang mana gambar invertebrata, yang termasuk invertebrata dan juga yang termasuk vertebrata? Mungkin Mela atau Aufa? Yang invertebrata yang siput, yang vertebrata yang katak, Bu. Nah, Mela udah tahu belum kalau misalkan yang gambar seafood ini termasuk filum apa? Moluska. Ah, ya benar. Untuk yang gambar kataknya ada yang bisa jawab dia termasuk apa? Filum apa? Mungkin Aufa. Boleh di-mute, di-unmute. Chordate. Kenapa? Film chordate bukan? Ya, dia berarti termasuk apa nih? Amfibi, Pisces, atau apa? Amfibi. Ya, makasih ya, Sakila. Ya, di sini kan ada 2 gambar, ada gambar siput dan juga ada gambar katak. Nah, untuk
kita kan sedang belajar invertebrata. Nah, dan gambar yang pertama ini dia termasuk ke dalam invertebrata, filumnya filum moluska. Nah, di sini ada vertebrata dan juga hewan-hewan dari invertebrata dan juga vertebrata. Nah, untuk invertebrata itu dibagi menjadi 8 filum. Yang pertama itu ada Porifera, kemudian yang kedua ada Annelida, ketiga ada Platyhelminthes, keempat ada Echinodermata, kelima ada Solentrata, kemudian ada Nemathelminthes, kemudian ada Mollusca yang tadi sudah Ibu sedikit singgung, kemudian yang terakhir ada Arthropoda. Nah, untuk yang pertama Porifera. Nah, Porifera ini adalah hewan yang mempunyai tubuh berpori dan juga disebut sebagai hewan spons. Pasti kan di sini pada nonton dong, pada nonton SpongeBob kan? Nah, si SpongeBob ini termasuk dari contoh hewan Porifera. Nah, kita bisa lihat di sini ciri-ciri dari Porifera. Yang pertama itu ukuran tubuhnya bervariasi atau berbagai bentuk, kemudian umumnya dia asimetris, jadi pembelahannya itu dia tidak beraturan, tidak menghasilkan sama sisi, itu pun sebaliknya. Kemudian dia heterotrof dan tipe lapisannya itu dia merupakan dipoblastik atau tersusun memiliki dua lapis tubuh. Kemudian untuk cara hidup. Nah, cara hidup Porifera ini tadi Ibu sudah jelasin heterotrof. Nah, dia itu makanannya itu berupa bakteri dan plankton yang dicerna secara intraseluler dalam koanosit dan amoebosit. Jadi Porifera ini dia itu memakan, kan hidupnya di laut ya. Jadi dia itu memakan berupa bakteri-bakteri dan plankton-plankton yang ada di laut. Untuk habitatnya itu di sini sebagian besar hidupnya di laut, kemudian beberapa hidup di air tawar seperti Demosponia. Selanjutnya di sini, nah di sini reproduksi Porifera. Yang pertama itu ada reproduksi aseksual dan juga kemudian ada reproduksi seksual. Untuk reproduksi aseksual, dia itu terjadi dengan pembentukan tunas atau gemul atau tunas dalam dan melakukan regenerasi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di gambar di sini ada reproduksi aseksual. Nah, dari yang Porifera yang sudah besar ini, dia mengalami pertunasan. Nah, ketika pertunasan ini jatuh ke permukaan dasar lautnya itu, nanti dia akan membentuk Porifera baru lagi. Nah, untuk reproduksi seksualnya itu, dia itu dilakukan dengan pembentukan gamet atau sperma dan ovum yang dihasilkan oleh koanosit. Jadi Porifera ini merupakan tumbuhan hermaprodit. Ada yang tahu hermaprodit? Mungkin Azhar? Jadi yang tahu, hermaprodit itu dia itu satu individu terdiri dari 2 sel kelamin atau terdiri dari 2 alat reproduksi. Dan di sini ada sel telur, kemudian ada sperma, dan dia melakukan fertilisasi dan menghasilkan embrio, kemudian berkembang menjadi amfiblastula atau larva, dan kemudian berkembang lagi menjadi menjadi Porifera baru. Kemudian untuk berdasarkan sirkulasi air yang terjadi dalam tubuh Porifera itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu ada askon, kemudian sikon, dan juga yang ketiga ada laikon atau ragon. Nah, untuk askon ini merupakan bentuk Porifera yang paling sederhana. Kemudian jadi air itu masuk dari sisi-sisi pori-pori ini, kemudian masuk ke dalam arah spermatozoa, kemudian airnya itu akan keluar menuju oskulum. Kemudian untuk sikon, kalau untuk sikon ini dia
airnya itu masuk ke pori-pori di lingkaran-lingkaran radial ini, kemudian baru menuju ke spongosul nih yang di tengah ini, dan keluar menuju oskulum. Kemudian untuk laikon atau ragon, pori-porinya air yang masuk menuju melalui pori-pori yang bercabang bentuknya. Nah, di sini kan kita bisa lihat bercabang. Kemudian masuk juga ke menuju oskulum, menuju ke spongosul dan keluar menuju oskulum. Ini kan waktunya tinggal 9 menit ya. Nanti gabung kembali ya. Soalnya ini waktunya terbatas cuma 40 menit. Jadi nanti bisa join kembali lagi kalau misalkan sudah habis waktunya. Nah, di sini ada strukturnya. Untuk lapisan dia kan ada 2. Nah, ini lapisan yang luarnya itu dia ektoderm, kemudian yang gambar ini nih yang di bagian dalamnya ini dia termasuk endoderm. Nah, untuk klasifikasinya, klasifikasi untuk porifera itu ada 3 kelas. Yang pertama itu ada calcarea atau mempunyai spikula dari zat kapur. Contohnya itu Leucosolenia, Grantia, dan aja spikula. Kemudian yang kedua itu ada Hexatinellida. Nah, dia ini mempunyai spikula dari silikat. Contohnya itu Euplectella. Kemudian untuk yang contoh dari Demospongia, dia ini mempunyai spikula dari silikat bersama-sama spongin atau hanya spongin saja. Contohnya itu ada Euspongia atau Spongilla. Nah, kita bisa lihat gambar di sini. Untuk yang pertama, ini termasuk ke Calcarea. Kemudian yang kedua ini dia termasuk ke Demospongia. Kemudian yang ketiga nih, yang dia ini biasanya dikenal dengan glass sponge kalau nggak salah. Nah, dia ini termasuk ke kelas Hexaletida. Yang tadi nih yang kedua Hexatinellida. Nah, kemudian yang kedua di sini ada Solentrata. Nah, ada yang boleh bantu Ibu baca? Bayu. Coelenterata merupakan hewan yang mempunyai rongga besar di tengah tubuhnya yang berfungsi seperti usus. Rongga tersebut disebut dengan rongga gastrovaskular. Ya, terima kasih Bayu. Nah, di sini yang kedua itu ada Solentrata. Kita bisa lihat di sini Solentrata itu dia itu yang mempunyai rongga besar di tubuhnya yang berfungsi sebagai sistem pencernaannya. Nah, di sini kita bisa lihat, maaf ini harusnya Solentrata ya, bukan porifera. Dari ciri-cirinya itu yang pertama merupakan hewan diploblastik atau memiliki 2 lapisan tubuh. Yang kedua mempunyai sel-sel penyengat atau nematokis yang sel-selnya itu berfungsi untuk mempertahankan diri. Kemudian yang ketiga terdapat 2 tipe bentuk tubuh. Yang pertama itu ada polip dan juga ada medusa. Nah, untuk cara hidup dari Solentrata, Solentrata ini hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton atau hewan kecil di air. Dan untuk habitat dari Solentrata itu hidup di laut dan juga ada beberapa di air tawar. Reproduksi dari Solentrata. Di sini ada reproduksi aseksual dan juga ada reproduksi seksual. Untuk reproduksi aseksualnya, di sini dengan pembentukan tunas yang terjadi pada Solentrata dari bentuk si polip ini dan akan tetap melekat dekat polip sehingga membentuk koloni. Untuk reproduksi seksualnya dilakukan dengan pembentukan gamet antara sperma dan ovum yang terjadi pada bentuk medusa. Tetapi ada beberapa pada bentuk polip, misalnya pada hidra. Nah, kan tadi sudah dijelaskan untuk Solentrata itu ada 2 bentuk, ada yang polip dan juga ada yang medusa. Nah, untuk medusa ini dia itu kalau misalkan melakukan reproduksi seksual, ada medusa yang bersifat betina dan juga ada yang bersifat jantan. Kemudian yang betina menghasilkan telur dan jantan menghasilkan sperma, dan dia ketika sel telur dan sperma ini melakukan fertilisasi, akhirnya membentuk zigot dan membentuk larva yang bersilia, dan ketika dia sudah masuk ke permukaannya akan tumbuh menjadi polip atau polip muda. Kemudian si polip muda ini
ketika akan melakukan reproduksi seksual di sini yang polip. Contoh dari reproduksi sosial itu kan dari reproduksi aseksual itu contohnya itu dari si polip. Nah, si polip ini akan bisa juga bertunas dan membentuk polip baru. Kemudian untuk ketika dia sudah menuju dewasa, si polip ini berpisah tuh dari si polip yang dewasanya itu berpisah dan berkembang menjadi medusa atau ubur-ubur, biasanya gitu, dalam bentuk ubur-ubur, biasanya bentuk medusa itu. Kemudian selanjutnya, nah dari klasifikasi Solentrata terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu ada hidrozoa, kemudian yang kedua itu ada scyphozoa, yang ketiga itu ada anthozoa. Nah, untuk hidrozoa itu contohnya ada hidra, di mana hidra ini hidup di air tawar dan hanya dalam bentuk polip, yang tadi polip itu. Kemudian ada obelia, hidup di laut berupa polip dan juga medusa. Kemudian ada Pisalia, kemudian ada Gonionemus, dan yang kedua itu ada Scyphozoa atau yang biasa kita kenal itu ubur-ubur. Nama latinnya itu Aurelia aurita. Nah, hidupnya ini di laut mempunyai bentuk dominan medusa. Dan untuk anthozoa ini biasanya dalam bentuk polip. Nah, anthozoa itu contoh anemon laut dan hewan-hewan karang didapatkan hanya dalam bentuk polip. Nah, kita bisa lihat di sini contoh yang pertama itu ada hidrozoa, kemudian di sini ada scyphozoa, sedangkan yang ini anemon laut itu contoh dari anthozoa. Nah, selanjutnya itu pelatih Helminthes. Coba Ibu minta 1 orang baca yang pelatih Helminthes. Iya, Bu. Ya, boleh bacakan yang pelatih Helminthes. Helminthes dalam bahasa Yunani, pleti yang berarti pipih, dan helminthes berarti cacing. Pleti helminthes adalah cacing yang berbentuk pipih. Baik, terima kasih Tasya. Iya, Bu, sama-sama. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Tasya ya, pelatih Helminthes. Pelatih Helminthes itu adalah biasa kita sering bilangnya itu cacing pipih atau cacing. Contohnya itu kayak cacing pita. Nah, di sini pelatih Helminthes ciri-cirinya itu yang pertama tubuh simetris bilateral atau yang tadi Ibu sudah jelaskan. Yang pertama jika dipotong sisinya itu dia itu menghasilkan sisi kanan dan kiri yang sama. Kemudian lapisan tubuhnya itu tripoblastik acelomata atau dia memiliki 3 lapisan tubuh tetapi tidak memiliki rongga tubuh. Untuk kemudian bersifat hermafrodit atau dalam satu terdiri dari 2 reproduksi. Kemudian tubuhnya itu pipih seperti pita. Kemudian untuk cara hidupnya secara parasit dan ada juga yang hidup bebas di perairan. Ini dikit lagi habis, mungkin nanti Ibu kirim link lagi, nanti segera bergabung lagi ya. Kemudian untuk habitatnya itu di sini habitatnya itu hidup bebas di air tawar dan di tempat lembab. Mungkin Ibu sampai sini dulu, nanti Ibu kasih link lagi, kalian bergabung lagi ya. Soalnya di sini 1 menit lagi. Jadi tanggung dijelasin. Sambil menunggu deh, Ibu absen dulu, boleh nyalain kameranya. Ibu mau foto dulu. Silakan dinyalain kameranya ya. Ya, yang pertama ya, 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih.